Kalau sekarang sudah terlihat? Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang diambil dari topik 3 mengenai tenaga surya dengan judul pemanfaatan energi tenaga surya. Boleh dilanjut, Sa? Boleh dilanjut lagi. Oke, jadi energi surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanas surya, fotovoltaik surya, listrik panas surya, arsitektur surya, dan fotosintesis buatan. Teknologi energi surya secara umum dikategorikan menjadi dua kelompok, yakni teknologi pemanfaatan pasif dan teknologi pemanfaatan aktif. Boleh dilanjut? Jadi, kelebihan dari tenaga surya adalah panel surya termasuk ramah lingkungan karena tidak memancarkan emisi gas rumah kaca yang berbahaya seperti karbon dioksida. Panel surya juga tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim. Yang kedua, panel surya memanfaatkan energi matahari dan matahari adalah sumber energi yang paling melimpah di planet bumi. Yang ketiga, banyak negara di dunia menawarkan insentif yang menguntungkan bagi pemilik rumah yang menggunakan panel surya. Yang keempat, panel surya tidak kehilangan banyak efisiensi dalam masa pakainya yang mencapai sekitar 20 tahun. Yang kelima, karena masa pakainya yang panjang, yaitu mencapai 25-30 tahun, maka panel surya menggaransi penggunaannya untuk menghemat biaya energi. Boleh dilanjut, Sa? Kekurangan dari tenaga surya adalah saat ini panel surya masih relatif mahal, meskipun panel surya banyak mengalami penurunan harga. Harga panel surya masih cenderung mahal, yaitu sekitar 12 sampai 18 US dollar. Yang kedua, sekarang ini panel surya perlu ditingkatkan efisiensinya. Rata-rata panel surya mencapai efisiensi kurang dari 20%. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab banyak orang tidak memilih panel surya. Yang ketiga, panel surya terbuat dari beberapa bahan yang tidak ramah lingkungan. Contohnya terbuat dari material silikon. Yang keempat, jika tidak berhati-hati, daur ulang panel surya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan karena kandungan panel surya seperti silikon, selenium, dan lainnya, di mana itu semua merupakan gas rumah kaca, dapat ditemukan di panel surya. Hal ini berbahaya karena dapat menjadi sumber pencemaran selama proses daur ulang. Boleh dilanjut? Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Alfi. Silakan. Alfi. Kalau nggak ada Alfi, boleh Lia aja. Silakan, Lia. Perkembangan masyarakat Indonesia. Perkembangan energi surya di Indonesia relatif lebih lambat dibandingkan negara Asia lainnya. Tercatat hingga akhir 2018, total kapasitas terpasang pembangkit listrik surya baru mencapai 95 MW. Sedangkan dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik RUPTL PLN 2019 sampai 2028 hanya menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS 2 GW hingga 2028. Kapasitas PLTS di Indonesia sudah mencapai 60 MW, peak ditargetkan meningkat menjadi 85 MW. Bisa dilanjut? Peluang di Indonesia. Di Indonesia memiliki potensi listrik dari energi surya yang cukup besar dikarenakan Indonesia termasuk ke dalam iklim tropis yang menyebabkan penyinaran matahari akan lebih banyak. Hal ini dapat memenuhi kebutuhan listrik di masa depan dalam bentuk pembangkit listrik tenaga surya, baik PLTS di atas tanah maupun PLTS atap. Terhadap potensi
pasar penggunaan listrik tenaga surya yang cukup besar pada rumah tangga, pembangunan komersial, bangunan pemerintah, dan industri. Dari jumlah total rumah tangga di Indonesia terdapat 17,8% rumah tangga yang memiliki kemampuan finansial untuk memasang perangkat listrik surya atap, yang diperkirakan dapat mencapai kapasitas 34 sampai 116 gigawatt peak. Jumlah ini merupakan potensi pasar listrik tenaga surya yang dapat dijangkau dalam beberapa tahun ke depan. Perhitungan ini menjadi informasi penting bagi pengambil kebijakan di bidang energi, PLN, dan pelaku bisnis di bidang energi surya lainnya, bahwa potensi listrik energi surya yang sangat besar sesungguhnya dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai solusi penyediaan energi yang berkelanjutan, sekaligus solusi dan sumbangan Indonesia terhadap upaya mengatasi krisis perubahan iklim yang mengancam dunia. Bisa dilanjut? Untuk permasalahannya ada 3. Yang pertama, untuk sumber energi listrik tenaga surya seringkali masih diaplikasikan dalam skala kecil untuk rumah-rumah modern yang mensupport tenaganya sendiri. Selain itu, di lain tempat, kumpulan sumber energi matahari yang ada memiliki masalah umum di mana umur solar panel yang pendek dan juga daya serap energi yang semakin menurun ketika panel dalam kondisi panas. Selanjutnya, selain itu, panel surya mungkin tidak benar-benar baik untuk lingkungan. Semakin besarnya ketergantungan kita terhadap tenaga surya, mungkin akan menciptakan musuh baru untuk pelestarian lingkungan, yaitu gas rumah kaca yang ribuan kali lebih kuat daripada CO2. Boleh dilanjut. Untuk Untuk solusinya, dengan masalah umum yang dihadapi ini, sumber energi listrik tenaga surya dengan masalah umum yang dihadapi oleh sumber energi listrik tenaga surya ini, Cina, Jepang, Singapura, dan beberapa negara lainnya telah mencoba mengaplikasikan meletakkan panel surya secara terapung di danau. Ternyata selain membantu panel surya untuk tetap dingin sehingga dapat bekerja secara konstan dan tidak menurun, peletakan panel surya di atas permukaan danau juga membantu untuk menjaga suplai air sehingga tidak menguap terlalu cepat. Hamparan panel surya berukuran 121 luas lapangan sepak bola yang terdiri dari 165.000 panel surya yang dapat menghasilkan 40.000 megawatt. Konsep panel surya terapung dikenalkan untuk meningkatkan efisiensi daya serap energi yang lebih konstan secara berkelanjutan. Lanjut. Untuk perkembangan solusi alternatif di Indonesia, pembangunan proyek PLTS Terapung Cirata akan segera dimulai setelah mendapat kepastian pendanaan pada 2 Agustus 2021. Lalu proyek berkapasitas 145 MGW AC ini siap beroperasi di akhir 2022. Dalam deklarasi Direktur PLTS Zulkifli Zaini mengatakan kehadiran PLTS Terapung Cirata akan menjadi revolusi terbarukan di dalam negeri. Mengenai pembangkit ini akan mengimbangi 214.000 ton emisi karbon dioksida. Nilai investasi mencapai 145 juta dolar Amerika ini disepakati pada 2 Agustus malam. Pembangunan ini diyakini akan mencapai target. Sebagai strategis nasional, PLTS Terapung Cirata diharapkan dapat menjadi percontohan bagi daerah lain. PLTS Cirata dimiliki dan dioperasikan oleh PJB Masdar Solar Energi yang merupakan patungan PJB Investasi dan perusahaan milik Uni Emirat Arab. Proyek yang menempati waduk seluas 250 hektar ini berkapasitas 145 MW AC dan ditargetkan beroperasi bulan November mendatang. Untuk cara memaksimalkan kinerja sistem panel ada 4. Yang pertama, untuk suhu udara. Tingkat suhu lingkungan akan mempengaruhi kinerja solar panel. Idealnya solar panel akan bekerja maksimal pada temperatur 20 derajat Celcius. Jika suhu semakin meningkat, maka efisiensi kinerja panel surya juga akan menurun. Yang kedua,
Ada posisi penempatan, posisikan lokasi yang tidak memiliki objek penghalang yang dapat menghasilkan bayangan pada panel surya. Yang ketiga, material penyusun. Panel surya terdiri dari sel surya yang dirangkai dalam bentuk seri dan paralel. Setiap panel surya memiliki rangkaian sel yang berbeda-beda. Bahan pembuat sel surya pun bermacam-macam. Yang keempat, intensitas energi. Semakin besar intensitas penyinaran matahari, maka akan semakin tinggi pula kinerja panel surya, dan begitu sebaliknya. Ini adalah salah satu contoh video kasus yang kita temui. Maaf, Sa, tidak terdengar suaranya. % karbon dioksida, gas nitrogen trifluorida, dan NF3 terhitung dengan jumlah yang sedikit tapi terus meningkat. Tingkat CO2 telah meningkat dari 1990 sampai 2015, tetapi tingkat NF3 telah meningkat lebih dari 1000% selama 25 tahun tersebut. Peningkatan eksponensial ini telah dikaitkan dengan sektor manufaktur yang menggunakan bahan kimia untuk membuat panel surya semikonduktor dan LCD. NF3 terutama digunakan sebagai agen pembersih untuk membersihkan kelebihan silikon. Meskipun sebagian besar dihilangkan selama penggunaan, presentase kecil bocor ke atmosfer. Tidak jelas persis seberapa banyak kebocoran ini, tapi ilmuwan memperingatkan bahwa NF3 sangat efektif untuk menjebak panas dan dapat tetap di atmosfer hingga 740 tahun. Para ilmuwan memperingatkan bahwa NF3 bila dikombinasikan dengan CO2 dan gas rumah kaca lainnya dapat menyebabkan masalah iklim, terutama dengan emisi NF3 naik tidak hanya di Amerika tapi harus berkembang di Asia juga. Dengan karbon dioksida terbukti sulit untuk dibatasi, Pelestari Lingkungan akan segera menargetkan NF3 dalam upaya mereka untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Ini untuk referensi bacaan dan tontonan yang kita pakai. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.